Oke, ini adalah pertemuan pertama, untuk fisika kelas 11 ya, kinematika. Nah, kalau bicara kinematika itu hubungannya dengan gerak. Jadi kalau gerak, nah gerak itu sendiri ada macam-macam ya. Ada gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola. Gerak lurus sendiri ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Ya, jadi dia bercabang-cabang. Tapi nggak apa-apa kita mulai dari yang dasar dulu, gerak lurus. So, gerak lurus, ya sesuai namanya ya, lurus. Artinya geraknya hanya satu arah. Karena nanti ada gerak yang dia lebih dari satu arah ya. Jadi ada tanda vektornya nanti untuk melambangkan arah. Tapi sementara kita nggak bahas ke arah dulu, pokoknya lurus ya. Oke, kecepatan dan kelajuan. So, membahas gerak tentu erat kaitannya dengan kecepatan dan kelajuan. Nah, kecepatan kelajuan sendiri itu bedanya apa? Kalau kita mungkin sudah pernah mendengar kata kecepatan dan kelajuan ya kan, tapi, di fisika itu ada bedanya. Jadi, bedanya itu berkaitan juga dengan beda jarak dan perpindahan. Nah, mungkin di kelas-kelas sebelumnya sudah pernah belajar ya beda jarak dan perpindahan, tapi kalau mungkin sudah ada yang lupa, kita boleh bahas sedikit, saya kasih contoh sedikit. Kalau misalnya saya nih, sekarang saya dari posisi saya diam, saya berjalan ke utara 5 meter, kemudian saya jalan balik berarti ke arah selatan ya, pokoknya jalan berbalik lah ya, 3 meter. Nah tadi 5 meter, kemudian balik 3 meter. Nah jarak yang saya tempuh berapa? Jawabannya 8, 5 tambah 3. Tetapi kalau perpindahan berapa? 2, 5 kurang 3, 2. Loh kenapa dikurang? Karena itulah beda jarak dan perpindahan. Jarak itu pokoknya hitung kita jalannya itu berapa panjang gitu ya, itu yang dihitung. Tapi kalau perpindahan itu yang dihitung adalah, perpindahan, namanya juga perpindahan ya, pindahnya itu dari posisi start sampai posisi finish itu ada kena pindah berapa jauh gitu ya. Nah, karena tadi jalannya 5 kemudian balik 3 berarti kena pindahnya hanya 2 meter gitu ya. Nah, bedanya di situ. Nah, kemudian ada yang namanya kelajuan rata-rata. Nanti ada juga namanya kecepatan rata-rata di mana di ini coba, nah ini dia, ini ya. Jadi ini hubungannya dengan rumus S sama dengan V kali T. Kita udah pernah belajar ya. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. S sama dengan V kali T. Nah, berarti V itu S per T. Kecepatan jarak per waktu. Dulu kita belajarnya gitu. Nah, sekarang di sini sudah agak lebih ada lebih detailnya ya. Jadi kalau kelajuan rata-rata, tadi saya bilang kelajuan hubungannya dengan jarak. Berarti jarak total per waktu total. Sedangkan kecepatan itu hubungannya dengan perpindahan, berarti kecepatan rata-rata itu perpindahan dibagi waktu, gitu ya. Jadi gimana ini skip ya, ini adalah penjelasannya tadi saya mengenai jarak dan perpindahan. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Seorang anak pergi ke toko menggunakan sepeda. Semula dia jalannya 4 menit menempuh jarak 150 meter nih. Tiba-tiba lupa membawa uang sehingga dia kembali lagi ke rumah dalam waktu 2 menit. Berarti 150 meter juga ya dia jalannya balik ke rumah. Sampai di rumah mencari dompet 5 menit. Kemudian berangkat ke toko yang jarak 500 meter dalam 9 menit akhirnya sampai. Nah, berarti di sini kita bisa lihat perjalanan si anak ini ya bisa dibagi menjadi 4 bagian. Pertama yang dia dari rumah jalan dulu 4 menit, kemudian dia lupa bahwa dia, tidak bawa uang, dia balik lagi itu perjalanan kedua, dengan jarak yang sama juga 150 meter ya, tapi dalam waktu 2 menit. Kemudian perjalanan ketiga adalah ketika dia mencari dompet. Ya, itu juga termasuk perjalanan, maksudnya ada part-nya dari perjalanan dia. Cuma saya di sini waktunya 5 menit tapi kecepatan dan jaraknya tidak ada ya, perpindahannya juga tidak ada, 0, kecepatannya 0, jaraknya juga 0 karena dia cuma di rumah saja kan cari dompet. Kemudian perjalanan keempat yang terakhir adalah yang akhirnya dia 500 meter sampai di tokonya dalam waktu 9 menit. Nah, maka itu
Kita bisa cari waktu total itu berarti ada 4 menit, 2 menit, 5 menit, 9 menit, totalnya 20 menit. Oke, bisa? Nah, kemudian kita bisa mencari kecepatan rata-rata. Nah, itu yang ditanya soal tadi. Berapa kecepatan rata-rata anak itu? Berapa kelajuan rata-ratanya? Nah, kecepatan rata-rata sekali lagi kecepatan hubungannya dengan perpindahan. Maka kecepatan rata-rata itu perpindahan bagi waktu 500 bagi 20. Ya. Perpindahannya 500. Tentu saja karena walaupun dia sudah bolak-balik, pokoknya titik pindah dia dari awal sampai toko itu 500 meter. Berarti 500 bagi 20, 25 ya, meter per menit. Itu 20 menit harusnya bukan meter ya, salah ketik. Kemudian 25 meter per menit bisa diubah jadi meter per detik, yang dimana itu yang lebih umum ya, karena dia adalah standar internasional. Ya, jadi ubah menit ke detik udah tahu ya caranya ya. Ya menitnya dikali 60 saja. Nah, karena dia di bawah ya, berarti 25 per 60 dapatnya 0,42. Saya kira ya, kalau memang masih bingung udah lupa caranya, silakan Anda cari video sendiri di luar referensi untuk belajar kembali cara konversi satuan waktu dan kecepatan ya. Oke, kemudian untuk jarak total ini untuk mencari kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan tadi hubungannya dengan jarak. Jadi kalau jarak total tuh 150 tambah 150 tambah 500. Cocok ya? Karena tadi di perjalanan pertama dia 150 meter, perjalanan kedua dia balik 150 meter juga, perjalanan ketiga cuma di rumah cari dompet di 0 meter, dan perjalanan keempat tuh benar-benar udah 500 meter. Berarti sampai ke toko ya, berarti 150 tambah 150 tadi 0, tadi tulis 500 meter. Jadi total 800 meter. Nah, maka waktu yang diperlukan juga 20 menit, sama dong ya. Jadi sama saja di kecepatan dan kelajuan. 800 bagi 20, 40 meter per menit selesai. Ya, juga per meter per detik. Nah, untuk yang di bawah ini penjelasannya mungkin lebih baik, menggunakan kata yang lebih baik saya bisa gambarkan seperti ini. Jadi dia berbeda dengan mencari rata-rata di seperti matematika ataupun statistika. Di statistika misalnya menghitung rata-rata tinggi badan anak itu gimana? Tinggi badan anaknya setelah diketahui satu-satu kan ditambah dibagi 4 ya. Jadi kecepatan rata-rata di statistika yang di sini kita bahas tidak bekerja seperti itu. Jadi bukan kita cari kecepatan yang masing-masing atau belajar masing-masing, baru kita tambah, kita bagi 4, bukan seperti itu ya. Nah, nanti itu hasilnya bisa beda. So, jangan tetap mengacu pada rata sama dengan jarak total waktu total ya, atau perpindahan total per waktu. Oke. Lalu kemudian sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 30 km per jam di contoh soal 2 ya. Berapa jarak yang ditempuh? Nah, kalau ini sih lebih gampang karena hanya mengacu pada rumus S sama dengan V kali T. Benar ya? Ditanya jarak berarti S. P kali T berarti kecepatan kali waktu 30 ya kilometer per jam kali 10 menit. Ya, cuma ini mau diubah satuan. Karena satuannya belum cocok ya kan. Jamnya ubah ini dia ubah ke detik ya. Menitnya ubah ke detik ya. Boleh lah. Sebenarnya tidak perlu. Ya, cukup jamnya diubah ke menit udah boleh coret kali bagi coret ya, hitung selesai. Tidak perlu diubah ke detik dua-duanya ya. Karena hasilnya akan sama saja. Kemudian yang beda lagi sekarang kita nggak pakai istilah S lagi ya, pakai istilah delta X. Ya, itu saja sih yang berubah dari dulu. Oke. Kemudian dia ada soal latihan sebuah kapal boat bergerak dengan kecepatan rata-rata 10 meter per detik. Berapa perpindahan yang ditempuh selama 5 detik. Nah, perpindahannya. Berarti boleh kita namakan delta X tadi, ya udah sama dengan 10 meter per detik kali 5 detik. Di sini malah lebih gampang, sama-sama sudah detik satuannya. Langsung kali detik yang langsung coret, berarti 10 kali 5, 50 meter ya, selesai, gampang sekali. Oke. Ini untuk grafik ya. Untuk grafik saya jelaskan sekedar saja karena kita tidak terlalu fokus di sini. Nah, ini kira-kira gimana penjelasannya? Jadi gini, lihat sumbu X ini
Kan itu ditulis lambangnya T ya. Jadi sumbu X melambangkan waktu dan sumbu Y melambangkan X atau jarak atau perpindahan. Nah, di sini ditanya kecepatan rata-rata. Ditulis, lihat, kecepatan rata-rata adalah kemiringan garis lurus yang ditarik dari awal sampai titik yang dituju. Oke. Contoh, misalnya ini ada A ditarik sampai C. Kita lihat, nah ini garisnya ya. Kemudian, nah maka kita mau cari kemiringannya. Cara cari kemiringan atau gradiennya gimana ya? Mana tuh? Ya, oke. Yaitu sumbu Y per sumbu X. Kalian sudah belajar di matematika harusnya. Gradien atau lambangnya M sama dengan Y per X. Delta Y per delta X. Jadi sumbu Y ini berapa nih? Dari A ke C itu naik sumbu Y berapa? Berarti jarak dari XA ke XC. Nah, sedangkan untuk delta X-nya jarak dari TA ke ini apa ini? TC ya harusnya ya, nggak ada namanya di sini. Ini berapa? Tinggal dibagi. Dapatlah kemiringannya. Nah, kemiringannya itulah yang namanya kecepatan rata-rata. Kenapa begitu? Karena memang kecepatan rata-rata adalah eh, perpindahan dibagi waktu. Ya. Oke, ya itu saja. Oke, kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat itu adalah kecepatan di saat tertentu, di hanya detik tertentu. Beda dengan kecepatan rata-rata yang dia seperti merangkum kecepatan dari beberapa apa ya, seperti yang soal tadi yang anak kecil itu dia kan banyak perjalanannya dibagi 4 kan, beda-beda. Rata-ratanya berapa gitu kan. Tapi kecepatan saat itu biasanya ditanya berapa kecepatan anak itu pada detik ke 5 misalnya atau pada detik ke 6. Itu bisa dicari. Cuma di sini masih dasarnya dalam grafik ya. Nah, ini hanya melambangkan misalnya ini perjalanan seorang. Nah, dikasih lihat bahwa kecepatan itu tidak tetap. Ini kadang nah ini naik ya kan. Naik, tiba-tiba turun lagi, tiba-tiba naik lagi. Ya, ini kecepatan. Jadi pada saat kalau saya tanya, ini kan T melambangkan waktu ya, ini sebuahnya ya. Ya misalnya kecepatannya pada saat di sini, nah ini berapa ini? Rendah ya. Kalau misalnya detik ke-5 misalnya pas di sini, wah kecepatannya pas pada saat tinggi-tingginya tuh, ya kan. Kan kadang bisa melambat, bisa menjadi cepat ya. Oke, saya rasa itu dulu ya. Ini ya tadi ini segitiga ya, berarti mau cari kecepatannya ya ini. Sumbu Y-nya dari berapa? 8, sama 4 ya. Selisihnya berapa? Nih 8,5 kurang 4, 4,5. Sumbu X-nya untuk waktunya ini 2 sampai 5. Berarti 5 kurang 2, 3 ya. 3. Gradiennya 1,5. Kemiringan namanya tadi gradien. Ya kemiringan inilah kecepatannya. Jadi kecepatannya pada saat waktu sama 2 detik adalah 1,5 meter per second. Itu kira-kira. Tapi ini kan berdasarkan grafik ya. Sebenarnya nanti ada cara yang lebih akurat hitung-hitungannya lebih pasti. Belum dibahas di sini. Ini saya nggak bahas panjang lebar dulu untuk grafik. Berikutnya adalah percepatan. Nah, kecepatan ini akan kita bahas di video berikutnya. So, sampai hari ini dulu ya pembahasan kita. Kita akan bertemu di pembahasan berikutnya.